gue lagi diculik di warlocknya anak Bekasi nih. Ya kan? Ini CEO yang menyamar jadi tukang cilok. Boleh kenalin dulu dong, Halo, nama gue Ucup dari teman-teman si anak sepeda atau si Asep ya. Si Asep, iya. Gue yang lucu tuh kemarin gue baru ngeliat konten lo. Si Asep itu ternyata bukan nama lo ya? Bukan Pak. Komunitas ya si Asep. Komunitas. Ya? Tapi banyak yang ngira emang kalau kenalan, oh ini si Asep gitu. Oh. Kalau gue datang Pak, jujur kalau gue datang si Asep datang gitu. Dikiranya gue Pak namanya si Asep. Iya. Padahal si Asep itu singkatan. Padahal si Asep itu singkatan. Dari si anak sepeda. Zaman itu tuh zaman 2022-an lah, 2021 itu ada istilah si paling, Mbak. Iya. Si paling basket. Si paling sporty. Nah, kita tuh ngambil si palingnya istilah C-nya. C-nya doang. Nah, belakangnya Asep anak sepeda singkatan. Si paling anak sepeda jadi. Si paling anak sepeda, Pak. Yang sebenarnya kita nggak sepeda-sepeda amat, gitu. Gimana ceritanya kok nggak sepeda-sepeda amat? Karena kan awalnya kita dari teman tongkrongan doang, buat dokumentasi doang Pak sebenarnya. Teman tongkrongan, tongkrongan tapi naik sepeda dong. Naik sepeda, sepedanya 26, ya biasa, cuma ngopi-ngopi aja. Oh iya. Gitu Pak. Terus lanjut, akhirnya jalan jauh-jauh, pakai sepeda 26. Trigger jauh-jauh itu, sepeda 26 belum pernah jalan jauh Pak. Oh iya? Belum pernah jalan jauh. Pas kebeli sepeda gravel. Langsung kesini. Marin ya? Marin. Ini ngomong-ngomong, gue sekilas info dulu ya. Bukan dikenalin sih ya, nggak sengaja kan gue kenalan sama lo ya kan. Iya. Pas kita lagi bareng goes sama anak-anak Marinasi ya, ke Paranggombong kemarin ya kan, lagi makan, gue lagi biasalah video orang makan gitu ya kan, ngobrol-ngobrol, oh ternyata makhluk ini nih yang kenapa tadi gue bilang CEO yang menyamar ya kan, dia yang salah satu inisiator event Bekasi ya. Iya, betul. Gue pengen dong ceritain tentang itu dong, jujur aja gue pengen ngobrol sama lo tuh, gue masih belum bisa move on nih dari eventnya Bekasi. Serius, apalagi buat sepeda penghobi kayak saya ini. Saya dulu seneng lah ikut-ikut event ya, tapi ujung-ujungnya lebih banyak traumanya sih jujur aja tuh. Trauma dari rute, dari kewernya gitu. Kemarin Bekasi, harus gue akuin menyenangkan Pak, serius. Menyenangkan ya? Menyenangkan, event Bekasi tuh buat gue tuh rutenya tuh menyenangkan. Salut yang bikin rute nanti. Siapa yang bikin rute, Pak? Ada Mas L namanya. Mas L. Itu nggak ada yang aneh-aneh lah ya. Rutenya tuh yang semua tuh gue sebel semua itu. Asli. Itu Gue sebel. tuh. Dan event Bekasi itu udah berapa banyak? Maksudnya udah berapa? Yang gue ikutin tuh berarti event Bekasi tahun lalu tuh berarti yang keberapa? Yang tahun lalu yang 200 berarti ya? 200 ya? Pak Diriannya itu yang ketiga Pak. Udah ketiga ya? Udah ketiga Pak. Tiap tahun ada ya? Tiap tahun ada. Gua Bekasi 500-200. Tapi yang gue denger, gue beruntung ikut yang ketiga ini ya. Karena event-event yang Bekasi kemarin rutenya nggak sesahdu itu ya. Enggak juga? Yang kemarin lebih friendly Pak. Ya. Dan yang finish banyak. Ya sebelumnya. Iya begitu dah. Banyak yang ngeluh, wah parah nih gitu. Iya. Karena ngelemparnya lumayan jauh Pak, 200-nya ngelemparnya ke Paranggombong, Purwakarta sana Pak. Sampai Purwakarta. 200-nya ke Paranggombong? Iya, Paranggombong terus lurus lagi Purwakarta Pak. Nah itu tuh masih banyak segmen ininya Pak. Segmen nyiksa? Iya, yang segmen syahdu lah gitu. Nah bedanya sama yang kemarin Bapak ikut, itu tuh lumayan friendly. Jadi orang bisa nikmatin. Dan banyak feedback juga, wah better tahun ini enak banget rutenya gitu. Apalagi yang ikut kemarin. Karena pengennya kan dinikmatin ya. Tapi gue penasarannya sih, ya ini karena literasi gue kurang ya. Gue nggak tahu lah event-event apa aja lah. Gue paling tahu cuma Audak doang ya kan. Tapi gue penasaran tuh, lo udah 3 tahun berarti ya, inisiasi awalnya tuh apaan sih? Sebenarnya inisiasi awalnya ada partner, ada Mas L. Mas L ini yang bikin Bekasi Cycling Collective. Oke. Jadi sebenarnya dia tuh berangkat dari keresahan, ini Bekasi tuh kok
teman-temannya pada mainnya keluar mulu ya. Oh, gitu selalu Pak. ya? Selalu Biasa. berawal dari keresahan ya. Oh, mainnya keluar Jadi, mulu. Kok di Bekasinya sendiri nggak ada nih? Gitu. Jadi ikut Audax yang di Jogja, Audax Iya, Bandung, iya. Audax mainnya kan. Iya, atau memang Audax Bekasi mungkin lah dapat di serunya sana. kali ya. Nah, sampai akhirnya coba kita wadahin yuk teman-teman yang ada di sini dan kebanyakan kan yang mampir ke Bekasi tuh event Mangewo Mangatus di sini, terus Audax Iya, gitu-gitu iya, kan. Nah, iya, event mampir lah ya. iya, terus yang Bekasinya banget nggak ada nih. Ya udah kita wadahin tuh. Nah, Mas El bikin itu, terus ajaklah saya Pak Wait, buat tunggu jadi dulu. join Ini- partner. Berarti sebelumnya nggak ada tuh event yang benar-benar Bekasi gitu? Nggak tahu udah ada apa belum, cuma untuk yang sebagai Bekasi Cycling kolektifnya nggak ada. Mungkin ya kayak teman-teman komunitas mungkin ada pernah ngadain event kali ya. Cuma Bekasi SIO-nya, Iya, event organizer-nya mungkin kayaknya belum Pak. Makanya Mas El inisiasi bikin itu. Bikin Bekasi ini ya? Wah. Gitu. IP pertama itu kita di Bekasi 500 Pak. Belum ada 200 tuh? Belum ada Pak. Tahun 2023. Berapa yang ikut? 25 orang kali ya Pak, apa 50 orang gitu. Karena itu IP pertama. Gila. IP pertama kita Banyak lah, 500 kilo yang ikut 20, ya anggaplah 30 orangan gitu ya? Iya, 30 orang lah. Cuma yang finish itu di under 10. 7 apa berapa gitu. 5 apa 7 keren gitu, saya ya, lupa. Cid. Gila. Itu Wah, event pertama Event Bekasi pertama 500. Kita punya IP 1 Bekasi 500 aja tuh. pas 500. Itu yang pertama tuh ya, 2023 Iya, lah ya? 2023. Inspirasinya dari teman-teman Bandung, teman-teman Bike System. Dia punya festive kan setiap tahunnya kan. Iya, iya. Yang Oh, pantesan yang 500. lokal. Iya, iya. Elevasi Elevasi gue lupa. 2000. Gue lupa tahun itu elevasinya berapa. Cuma Bulan apa tuh? Desember juga? Desember juga Pak. Desember Kita juga. selalu Desember ya? mewadahi teman-teman festive. Itu memang awalnya itu buat di Bekasi 500. Terus yang kedua, Terus kita Tahun punya kedua? IP di tahun berikutnya, kita punya IP Jonggolen untuk yang pertama kalinya, 2024. Jonggolen 2024 ya? 2024. Lanjut. Gue sedih sih gue kalau dengar Jonggolen. Gue kepengen ikut, masih belum punya keberanian gue. Tapi gue kayak ikut nih tahun ini insya Allah deh. Iya. Terus. Nah, IP Jonggolen itu kebentuk karena kita ngelihat hype-nya Bentang Jawa kan di Agustus, Pak. Hype-nya Bentang Jawa tuh kan gede banget ya, Pak. Nah, kita tuh ngebentuk Jonggolen di September itu memang sebagai wadah penyalur hype yang tinggi banget nih dari orang-orang yang ya pengen ngerasain lah ya. pengen ngerasain Pak, yang goes agak jauh, goes yang blusuk-blusukan, gravel gitu-gitu yang Pak. rutenya nggak cuma aspal doang gitu ya, macam rute ya. Nah, kita pengen ngewadahin itu dan ternyata Kalau Jonggolen tuh masuknya tuh apa, all terrain atau all road ya? Pak masuknya. Karena banyak juga jalan aspal sama betonnya kan. Gitu. Gravelan berapa persen? Gravelan tuh Kira-kira? cuma 5%-an Pak. Oh, Paling ya. aman ya? Dikit Pak. Oh, gravelan tuh 5% ya? Dikit, ada dikit. Yang gue lihat di sosial media kok kayak gravelan semua. Dikit yang Pak. diangkat. Oh, iya. Cuma mungkin emang nanjaknya banyak. Oh, nanjaknya banyak ya? Iya. Gitu, Jonggol tuh ya? Jonggol Pak. Berapa kilo? Tahun pertama kita bikin 75 kilo. Oke. 75 kilo. Tahun pertama 75 kilo, yang finish itu Mas Akbar, dari Mas Akbar Tangsel. Dia finish pertama itu masih angka jam 9 Pak. 9.50 kalau nggak salah. Pagi Pak. Startnya jam 6. 75. Startnya jam 6 Pak. Startnya jam 7-an Pak kira-kira. 75 kilo. Oke. Panitia tuh masih sarapan masih. Pas apa udah di finish Pak. Nah, makanya di tahun kedua tuh kita bikinnya agak jauhan, ditambahin. Jadi tuh ngerasa kok kayak kurang menantang gitu ya. Tambahin lah 25 kilo lagi jadi 100 kilo kan di tahun kedua kemarin. Gitu. Seru tuh. Itu Jonggolen memang dibikin buat ngewadahin hype teman-teman yang lagi kebawa hype-nya Bentang Jawa gitu. Dan menjadi ajang reuni juga, recovery ride dari teman-teman yang after Bentang Jawa gitu. Oh, yang ikut tuh banyak juga ya? Iya Pak. Dan kebanyakan memang ketemunya di Jonggolen, mereka tuh kayak udah kayak reuni gitu. Jadi banyak teman-teman gitu yang pesepeda lama ya reuninya
Cuma geli-gelian doang lah. Iya, di Jonggolen. Karena memang pendekatan kita di Jonggolen itu ke community, Pak. Gitu. Kita ajak komunitas, ada dapat invitation dan segala macam, KOL dan segala macam gitu-gitu, Pak. Jadi memang pendekatannya ke komunitas. Bulan apa tuh Jonggolen biasanya? September. Setiap Setiap September di Jadi akhir bulan. Agustus itu Bentang Jawa, Iya. September pada ngumpulnya di Jonggolen. Ada Jonggolen. Apalagi Bentang Jawa 2025 kemarin. Jonggolen tuh udah bener-bener kayak reuni. Banyak banget. Iya sih, Bentang Jawa kemarin tuh gue ngerasain banget sih hype-nya sih asli. Iya. Kayak yang gila tuh sih, kayak kebuka banget tuh deh buat gue pribadi. Iya. Ke Jonggolen tuh reuninya pada di situ ya. Iya, banyak pada tuh yang kumpul ikut dari Bentang Jawa ke Jonggolen. Banyak, Pak. Ya mungkin emang ya pengen recovery satu, terus pengen seru-seruan aja sama teman-teman kan. Gitu. Keren. Tapi lo sendiri kayaknya lebih banyak di eventnya daripada gue sih. Atau ya gue terakhir kali dengar dari lo cuma itu doang sih. Saya jarang ikut event, Pak, gitu kan. Iya. Masa sih lo jarang ikut event? Iya. Tapi lo bikin event gitu kan. Apa maksud gue? Tapi lo goes dong. Gue lihat di Instagram lo ke Jogja sendirian ya kan. Terus gue lo goes lah ya, lo bukan yang cuma sekedar bikin event tapi lo nggak goes, lo goesin juga kan pakai ini kayak sekarang ini. nih. Kayak ini, Pak. Gue boleh ya lihat setup yang sekarang ya? Boleh, Pak. Nggak ada setup dong. banget sih sebenarnya. Gak apa-apa, ini kayak masih yang standar semua ya. Standar, Pak. Ring ganti, tar. Nggak apa-apa, lo ceritain aja. Lo bilang kan gue nggak ngerti sepeda, ya bodo amat. Emang harus ngerti, yang penting kan sepedainnya. Iya. Sepeda sih, jujur emang sepeda tuh dari awal udah kayak begini, Pak. Ya paling kalau misalkan yang di-upgrade ban, Ini gitu ini kan. baru nih kayaknya nih ban nih. Masih Bannya? Baru kayak nih. Enggak, udah botak baru. juga. Oh iya, nggak Udah kelihatan. botak. Kalau di zoom sih kelihatan Kalau nih. di zoom kelihatan bener. Iya. Iya. Ini masih standar semua bro ya. Masih standar. Bawaannya ini Marin apa ya? Marini Casio 1. Cuma seri-seri awal, Pak. Ya, grup setnya masih standar-standaran aja sih. 9 speed ya. 9 speed. Pakainya cranknya udah lo ganti ya? 1136. Cranknya pakai ganti pakai Tiagra. Tiagra. 2 speed. 52 nih. 5236. 5236. Iya. Gila. Ini rasionya sih 1:1 sih. Oh belakang 36 juga. Iya, belakang 1136. 1:1. Karena diomelin sama Mas L kalau misalkan lebih satu katanya. Mau kemana sih katanya. 1:1 ya cukup katanya gitu. Gimana Mas El ngelihat setup sepeda gue ya? Pak bawa piring. Maksudnya kan orang beda-beda kekuatannya ya. Iya, Jangan bener, disamain bener. Mas L kan. Bener. Gitu. Ya, semuanya standar lah kalau sepeda mah. Emang nggak yang gimana-gimana. Ya paling pengereman. Oh Ingat. iya. Udah diganti. Gila, Itu lo sih. lebih sering, lo lebih sukanya apa sih di jauh-jauh atau but-butan? Kalau settingannya sih kayak jauh-jauh nih ya. Settingannya sih jauh ya. Nggak jauh sih, lebih ke belusukan, Pak. Oh belusukan. Belusukan sama ya bisa dipakai gerasak gerusuk dan agak jauh lah. Pengertian belusukan tuh kayak gimana sih bro? Maksudnya gue sering denger sih belusukan tuh maksudnya ke dalam-dalam gang gitu atau gimana belusukan? Kebanyakan kalau si Asep, teman-teman yang di Bekasi lah main ke Jonggol, emang kita ke perkampungan, Pak. Belusukan sama kayak, Bapak nggak ikut Jonggolen. Saya nggak ikut. Nggak ikut. Sedih saya. Kalau yang 200 kemarin kurang belusukan sebenarnya. Kurang tuh ya? Kurang. Nah, cuma kalau Udah ke Jonggolen itu kampung-kampung tuh, Pak. lebih ke belusukan. Buat saya itu udah belusukan pak. Jonggolen tuh lebih belusukan lagi. Iya. Jadi main ke perkampungan, ke gitu. jalan-jalan. Jalan kampung Jalan lah. kampung gitu ya? Kadang. Gitu. Nah, saya suka gitu. Oke. Sama ya lumayan agak jauh dikit saya Jauh suka. dikit. Gitu. Kemarin ini Casio 1 ya. Kasih satu, Pak. Ini ada yang unik nih. Tadi lo cerita sama gua nih. Kenapa katanya ini Marini Casio 1 tapi edisinya agak spesial ya bro? Iya dong, agak spesial nih. Ini Spesial, kalau dibilang spesial sih nggak spesial amat kali ya. Cuma memang ini kelihatan seri Nicasio 1 tapi bahan kromonya pakai yang seri 2, Pak.
bahan kromonya pakai yang seri 2. Iya. Yang harusnya kalau Nikka Casio 1 tuh bahan kromonya tuh Satu juga. satu juga. Nah, di Casio 2 bahan kromolinya baru pakai 2. Baru pakai 2. Nah, ini Nikka Casio 1 Satu. pakai bahan kromoli 2. kromoli 2. Bener. Cacat pabrik kah atau nggak tahu loh. Gak tahu, Pak. Gak tahu. Tapi ini satu-satunya kan nih? Ya gua nggak tahu kalau satu ini ada sih. Cuma cari di forum sih nggak pernah ketemu. Bahkan warnanya sama juga ininya masih satu. Dan kemarin Ini ya. pas sempat tanya-tanya, oh ternyata memang ada keluarannya gitu. Ini ntar coba tanya teman-teman di marinasi kali ya, siapa tahu Iya. bisa punya akses ke bapak-bapak Bener. marin gitu ya, tanyain. Bisa dijelaskan Bisa gitu. tolong dijelaskan nih cacat produksi kah atau Iya. atau apa? Wah, Gitu. ini yang nemenin lo selama ini nih ya. Selama ini sampai wishlist sepedahan jauh ini yang nemenin. Tapi kepengen ganti nggak? Nambah bukan ganti, nambah. Nambah pengen, Pak. Nambah pengen. Cuma kalau ganti kayaknya dia masih cukup diperlukan lah gitu, Pak. Iya. Ya soalnya kan modelnya kan juga apa ya, timeless gitu ya. Timeless, Iya kan? iya Pak ya. Gitu. Kalau nambah, kayaknya hampir semua pesepeda kepengen ya. Pak. Pengen Kalau nambah ya, Pak? Kalau ditanya nambah gitu ya. Cuma Iya kan sih. kalau emang nambah jenis sepeda apa nih yang lain gitu ya. bener. Lo nggak kepengen, banyak kan road bike ya kan. Lebih ke yang aero, mau kebut-kebutan. Ada nggak tuh di wishlist lo? Jujur, saya nggak suka Pak kebut-kebutan. Oh iya? Pak. Iya Pak. Lebih suka belusukannya ya? Iya, saya lebih suka kebelusukan dan nikmatin ambience angin, suara mobil beng yang lewat-lewat gitu Pak. Dan saya sepeda nggak dengerin musik Pak. Nggak kayak saya dengerin musik nih. Ya, lupa dimatiin. Saya nggak dengerin musik, iya. Lu dengerin ambience aja gitu? Ambience saya Pak. Kecuali kemarin waktu perjalanan ke Jogja, Pantura, saya taruh headset Pak. Pantura, Pantura ya? sepanjang itu kan. Panjang itu betul. Panjang itu dan angin dari Kasihlah Bosan lah, ambience lah bosan. gitu. Nah, selepas Pantura, saya lepas Pak. ke Jogja itu dalam rangka apa sih? Nggak, lo sendirian Jakarta Jogja lagi ribut biasanya sih. Kalau nggak punya masalah di rumah, punya masalah sama pacar gitu kayak gitu. Apa sih? Sebenarnya itu udah emang wishlist Pak. Wishlist pengen sepedahan sampai Jogja. Sendirian? Sendiri, sebenarnya nggak sendiri. Awalnya tuh ngajak teman, cuma mendekati hari H tiba-tiba ada yang nggak jadi berangkat. Tiba-tiba ada yang kena cikungunya sakit gitu-gitu. Sampai akhirnya, oh ya udahlah memutuskan untuk tetap berangkat sendiri. Wah. Gitu. Tapi dianterin 100 kilo awal, dianterin sama teman-teman dari Bekasi. Oh, rencananya tuh nggak sendirian. Rencananya bareng-bareng, tapi yang lain pada mundur. Dengan apapun alasannya ya, ada yang sakit, ada yang ada ya. Berapa hari bro? Santai gitu ya? Santai Pak, saya Pak. Perjalanan santai 3 hari. Saya tidur, saya selalu mulai goes lagi, paginya itu selalu jam 8 Pak. Oke. Tidur cukup tuh ya? Tidur saya selalu stop sepedaan itu jam 8 malam Pak. Jam berapa? Oke, stop di mana aja berarti tuh ya? Saya perjalanan dari sini niatnya cari 265 Pak, sampai di Pejagan, Terus? sampai di Brebes niatnya. Jadi PR-nya nanti tinggal masuk hari keduanya. Berapa kilo sih Jakarta dari situ ke Jogja? 600 Dari sini ke Jogja ada 535-an. Cuma saya bablasin lagi ke Gunung Kidul Pak. Oh iya, Total hampir makin nyari gunung. Udah naik nyampe. gunung. Gitu. Oh iya, tentang Jonggolen sama Bekasi ya. Tahun ini ada lagi dong. Tahun ini ada lagi. Solo ada lagi ya. Insya Allah ada lagi. Lagi kita garap lah. September September. sama Desember ya. September Jonggolen. September Jonggolen, di Desember ada Bekasi 500-200. Rute pakai yang sama atau beda? Hampir setiap tahunnya kita selalu beda Pak. Oh
Oh, tiap tahun beda. Iya, Oke. di dua IP itu kita selalu beda-beda rutenya. Oke. Gitu. Nah, cuma yang menariknya, mungkin menariknya Jonggolen tahun ini, kayaknya kita akan bikin 2 kategori, Pak. Oke. Gitu. Racing. Enggak racing. Kirain- Tetap Oh, tetep. have fun aja. Hmm. Cuma kita Kategorinya akan kategoriin yang lumayan agak dekat lagi. Kayak awal-awal Jonggolen. Oh, Pertama tuh 75 lagi. Jadi memang Jonggolen ini segmennya adalah teman-teman yang pengen karena nampung hype-nya teman-teman dari benang Jawa, terus makanya dibikinnya orang-orang yang baru pengen terjun. Nah, kita tuh pengen nge-grab itu, Pak, emang. Positioningnya buat teman-teman yang mau situ. coba, mau turun. 75 sih seru sih. Iya, 75 jadi pas lah. 100 kepanjangan, Kak. Iya. Jadi kayak 50 Kalau- kedekatan, 75 kalau cukup lah. 75 terus pas finish itu ada sesi ngobrol-ngobrol bareng finisher bentang Jawa sih seru sih Om. Jadi kan pengen denger lah ya cerita-cerita mereka juga gitu ya. 75 tuh masih nggak terlalu ngap-ngapan kali ya. Iya. Gue nggak tahu juga sih rutenya. Cuman kalau 75 seru sih itu sih. Iya. Oh, mau ada. Ini nggak apa-apa lo ceritain nih. Apa-apa, ada 2 sesi. Nggak apa-apa. Ini emang kemarin udah kita iniin. Insya Allah akan ada Lagi lo duanya. godok ya. Lagi digodok sama teman-teman ya. 75 sama yang 100. Nah, cuma yang kategori 100 apa berapanya kita nggak tahu, apa naik lagi. Oh, 75 apa Gitu, double Pak. gitu ya kan? Iya, 140. saya nggak tahu nih. Itu belum bisa dibocorin, Belum bisa Pak. dibocorin ya. Itu Cuma yang kejutan 75 lah ya udah ada. Wah. Ya. Oh, yang 75 udah fix nih ya? Iya, 75 udah fix, Pak. Berarti kayak gue Cuma- tahu nih ikut yang mana nih. Untuk pertama kalinya ya. Itu pertama kalinya pengen ngerasain Jonggolen. Jadi teman-teman yang apa namanya, yang pengen cobain, baru pengen. Ya biasanya kan ada orang yang biasa di road terus, Iya. pengen coba, tapi takut nih kalau misalkan kilometernya agak panjang. Iya, gitu. benar. 100 sih lumayan panjang ya. Misalkan ya 75 boleh dicoba-coba. Kebayang lah. sih 100 dengan rute yang seperti itu ya, rute belusukannya 100 tuh berasa sih Pak. Berasa ya, Pak. Ya buat saya. Nah, Jonggolen kenapa tadi kita ngambil segmen orang yang pengen coba dan segala macam. Jonggolen tuh selalu ada orang-orang yang dulu yang pertama tuh menarik, ada suami istri pakai MTB, Pak. Oh iya? Iya, Pak. Iya, pakai Terus? MTB gitu. Nah, kita ngeliatnya, ih seru banget ya. Nah, kita tuh pengen ya udah semuanya emang bisa ikutan gitu, bisa cobain gitu, nggak cuma sepeda yang gravel toh gitu. Iya. Gue jadi tadi juga kepikiran sih kalau 75 mungkin gue bisa ajak bini gue sih. ah, Dia ngerasain vibe-nya tuh vibe belusukan, vibe-nya Jonggolen lah ya. Iya, itu kayak iya, gimana. iya, iya. Kepengen, serius kepengen. Boleh lah. Udah confirm nih ya 75 ya. ya September, Bubu. September ya kita ya. Insya Allah ya. Kalau udah ada Senang. sepeda baru ya. senang-senang ya. Kita seneng-seneng, bener-bener. Senang-senang. Tapi jujur ngomong nih ya. Gue tuh event tuh karena memang pengen nyari senangnya bro. Ya. Pengen nikmatin lah ya, pengen nikmatin senangnya, nggak pengen juga bukan dikasih ini kalau ya karena lo IO-nya nih ya, Iya. boleh diterima boleh enggak lah ya, Ya. boleh diterima boleh enggak. Ini bukan saran sih ya, cuma curhat lah, gue curhat lah. Kadang-kadang tuh ada beberapa event yang gue ikutin tuh kayak dikasih pranknya tuh kebanyakan gitu loh. Iya, dikasih pranknya tuh kebanyakan, kayak tiba-tiba suruh belok. Ini sebenarnya ini nggak boleh belok loh kalau sepeda gitu ya kan. Terus lo disuruh belok gitu ya kan. Ngangkat-ngangkat sedikit lah nggak apa-apa lah ya. Tapi jangan kebanyakan juga. Ada soalnya yang event tuh, ya gue nggak tahu lah ya, nggak tahu itu disurvey beneran atau enggak, nyari rutenya atau cuma ya masukin di komut aja terus jadi gitu kan, kita nggak tahu. Cuman ada lah beberapa event yang ini sebenarnya jalanannya itu disurvey nggak sih, kok yang kayak gini bisa masuk kayak gitu. Dan kalau sesekali doang nggak apa-apa, tapi kalau terlalu banyak pranknya tuh bikin kesel Pak. Iya. Gua diceritain, ini bukan ngebagusin event lo ya, tapi ini kan gua ngerasain sendiri, Bekasi 200 hampir nggak ada prank kalau buat gua. Iya. Semua rutenya itu kayak dipikirin bener deh, kapan lo capek, terus kapan lo ngerasain, gila nih kok
enak banget nih jalanan gitu ya kan, kapan lo ngerasain damn view-nya tuh enak gitu, terus lo dikasih capek lagi, kayaknya tuh apa ya, lo mainin feelingnya tuh ada gitu di situ. Selebihnya emang lo capek, lo goes udah pasti capek lah goes ya. Capek, tapi kan nikmatin momen di jalannya tuh itu gue dapetin banget. Dan gue nanya sama temen gue yang ikut 500 ya, Bro Fani ada, YouTube-nya si paling goes. Dia pun ngerasakan hal yang sama. Itu event 500 pertamanya dia, tapi dia ngerasain tuh gila nih buat pemula yang pengen nyoba goes jauh, biar nggak trauma, dia dapat banget. Dia dapat banget tuh di 500 itu. Dapat banget yang nagihnya tuh dapat lah dalam tanda kutip. Jadi kalau tantangannya di situ tuh nggak ada yang aneh-aneh lah. Nggak ada yang aneh-aneh. Udah. Nggak ada yang aneh-aneh. Cuma itu aja sih. Kayak lo tidak merasa dikerjai sih. Itu kalau gue pribadi ya, lo kayak nggak ngerasa ikut event tuh dikerjain, cuma itu aja. Iya. Nah, gue berharap di event-event lo yang lain tuh begitu juga lah ya. Jangan banyak dikerjainnya lah. aman ya teman-teman ya, aman ya. Mudah-mudahan. Aman ya. Nggak apa-apa dikerjain, tapi jangan terus-terusan dikerjain lah, Pak. Ya. Kemarin memang lumayan banyak dapat feedback. Kita selalu setiap tahunnya kita selalu gali informasi dari teman-teman yang peserta kan. Kita dapat feedbacknya apa dan segala macamnya. Nah, Bekasi 500 itu karena tahun yang sebelumnya itu ke arahnya ke arah timur. Jadi sempat tuh Pak, kita waktu yang pertama kali edisi pertama, kita ke arah barat ke Banten, terus sampai di Jonggol Pak, terus kita harus mental lagi jauh ke Purwakarta. Itu yang lewatin Pargom itu? Iya. Nah, sampai akhirnya teman-teman banyak yang memilih pulang karena udah di Cilengsi. Oh, banyak kan yang ikut anak-anak Bekasi ya? Iya. Nah, makanya kita evaluasi lah. Kita evaluasi lagi, dan memang kita kalau untuk rute kita pastikan kita ini bisa digoes, bisa dipastikan aman dan segala macam. Dan bahkan kita selalu kasih wanti-wanti untuk di daerah sini jangan sampai jam segini dan segala macam, untuk yang 500 ya dan segala macam. Ya kita pastikan untuk seaman-amannya. Plus COT juga panjang lah ya. Ya. Karena memang kita cari senang-senang ya. Iya benar. Jonggolen panjang, 200 panjang, 500 panjang. Jonggolen tuh berapa yang kemarin 100 COT? Ada COT kan Jonggolen? Ada tetap. Yang 100 itu jam 4 ya. Jam 4 sore? Iya. 4 sore, dari jam 6 lah ya? Dari jam 14.06. Ya, oke. Oh, lumayan lah ya? Lumayan panjang. Lumayan lah. Dan paling cepatnya itu finish di jam 11. Ya rata-rata orang finish di jam 2. Jam 2 ya rata-rata. Jam 2, jam 3, jam 2, jam 3 tuh biasanya pada finish. Seru. Nanti ikutan ya? Insya Allah. Tahun ini Jonggolen. Insya Allah. Bekasi mungkin sama kali ya, ada yang 500, ada yang 200 juga ya? Iya, Bekasi 500 dan 200. Semoga, gue insya Allah ya Pak ya, insya Allah pengen menantang diri sendiri yang 500 Pak. 500 ya? Iya, gue belum berani sih ikut yang coba yang Pak. gue sampai nginep-nginep tuh. Apalagi gue semalam gue belum berani gue. Tapi gue kepengen Pak. Kemarin tuh saya yang moto Pak, Bekasi 500. Nah ikutin Mas Fani itu. Iya. Saya yang moto. Lupa gue IG foto lo tuh. Galeri 12. Galeri 12. Ya. Saya foto, saya ikutin full 500 kilo. Iya Pak. Pakai sepeda? Pakai motor. Kirain. Jangan sepeda. Masalahnya Om Heru kan jam 6 pagi. Jam 6 pagi ya. Pakai motor aja nggak ketangkep Pak. Pakai motornya nggak ketangkep ya? Gue denger tuh serius. Pakai motor saya nggak ketangkep Pak. Saya masih Cilegon, dia udah di Anyar Ujung. Bah, pakai motor Pak saya. Nggak ketangkep Pak. Ketangkep ya? Iya. Lu yang ketangkep si Fani doang, banyak banget tuh fotonya tuh anak. Banyak ya? banyak. Dia sampai sholat aja ke foto. Iya, sholat. Iya. Bahkan Mas Fani yang jeda sholat dan segala macam, dia sangat menikmati dan menyenangkan ya. Iya. Gue mengikuti karena kan dia pas di 500 itu kan itu baru juga kan buat dia kan di event 500 ya.
menyenangkan banget sih kalau dari ceritanya dia sih. Gue lupa pengen ngobrol sama dia tuh tentang itu. Tapi itu menyenangkan banget. Udah itu aja sih, nggak ada kata lain lah selain menyenangkan, rutenya menyenangkan, nggak yang aneh-aneh. Udah, that's it, cuma itu aja. Porsinya pas lah gitu ya? Pas bener. Kekurangannya mungkin cuma satu kali ya. Berasanya tuh malah kurang panjang bro. Oh iya? Iya. Yang apa nih? Yang 200? Yang 500. Even yang 200 pun juga gue ngerasa hal yang sama. Kayak shit, udah nyampe ya? Kayak gitu ya. Udah nyampe kota maksud gue. Udah nyampe kota. Udah nyampe kota. Iya. Itu mungkin kurang banyak kali tanjakannya. Jangan. Cukup. Itu enak tuh ya. Cukup. Kurang banyak tanjakan sih kayaknya kalau itu mah ya. Cukup. Ya dengar cerita teman-teman yang lain juga sama sih. Sama kayak menikmati lah. Gue nggak mewakili mereka tapi kelihatan banget tuh wajah-wajah yang menikmati. Iya. Pulang tuh masih ya gue belum bisa move on-nya tuh lama lah itu. Serius. Masih inget gila ada tempat kayak begini, di sininya tuh masih kepikiran banget di otak gue. Nah, yang kepengen dari event tuh inget itunya, bukan inget lo lagi capeknya apa segala macam. Ya kalau capek kan apa ya, semua orang kan punya kekuatan masing-masing gitu ya. Tapi kalau menikmati jalannya tuh itu sih yang gue cari kalau gue ya. Iya. Ya mudah-mudahan next event dipikirkan lagi ya. Iya. Nah itu makanya kenapa Bekasi Cycling Collective tuh bikin rute, bikin IP, ya itu emang kita fokusin buat teman-teman yang kayak Pak Derian ikut terus jadi terkesannya tuh lama gitu, ngebekas gitu-gitu. Memang kita yang cari itu, makanya tadi kenapa segmennya mungkin teman-teman yang baru pengen tapi malah jadi jatuh cinta gitu. Itu karena kita pasti COT-nya itu panjang karena memang yang se-friendly mungkin kita buat teman-teman yang baru mau coba. Untuk teman-teman yang pro mah ini mah geli-gelian doang, kata-katawa gitu. Tapi nah teman-teman yang baru coba kan sampai akhirnya dia bisa jatuh cinta sama sepedahan jauh tuh, sepedahan yang belusukan gini. Wah, saya kalau ngebaca komen-komennya atau misalkan ucapan terima kasih di grup dan segala macam, jadi seneng gitu Pak. Oh ternyata ada yang malah jadi kecintaan goes gara-gara pernah ikut event ini untuk pertama kalinya, terus langsung jatuh cinta gitu. Nah itu yang kita bukan cuma itu doang. Ini jersey-nya juga gue jatuh cinta ini. Yang bikin desain oke lah, bagus lah. Mas El juga tuh, Mas El bikin rute, bikin jersey. Semuanya dia bikin jersey ya. Kenalin lah sama Mas El biar ngobrol juga nanti gue ya. Nanti kita kenalin sama Mas El. Oh, Mas El nih ya. Tersangka utamanya ya? Tersangka utama ya. Dia di balik otak Bekasi Cycling Collective memang beliau. Cuma memang sebenarnya ya abang-abangan kita dari teman-teman yang Bekasi, abang-abangan ada Om Endot, Om Mato dan segala macam, memang ya berguyupnya sama teman-teman Audax juga kan. Jadi memang kita punya relasi bagus lah. Gitu, punya kedekatan yang bagus. Kemarin di Jonggolen Om Bob juga main kan, visit juga kan. Gitu. Wow. Goes juga ya. Tapi ya harus gitu lah ya. Harus gitu ya, harus guyup ya. Harus guyup dong. Nih. Bener, kalau misalkan ada temen yang kira-kira pengen gua ajak ngobrol, siapa bro? Rekomendasiin? Badak sama Mas El kalau itu boleh diajak ngobrol. Badak sama Mas El ya? Badak sama Mas El. Om Badak? Itu menarik. Om Badak pengen denger ceritanya Om Badak. Om Badak. Sama Mas El ya? Mas El, sama Mas El. Siap. Menarik. Bro, thank you banget ya waktunya ya. Sama-sama. Lo mau kemana lagi nih? Paling abis ini mau makan dulu kali kita ya. Makan gitu ya? Makan gitu ya. Seneng banget gue udah diajak makan, diajak ngobrol ya kan. Kita jamu. Sehat-sehat ya, sukses semua. Sukses lancar-lancar sama kerjaannya, lancar-lancar sama persiapan meritnya ya. Thank you, bye. Thank you.